Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Pada malam yang kelam, di sebuah kediaman di Jakarta, sebuah kejadian yang belum terpecahkan mengguncang seluruh negeri. Hari itu, pada 27 Januari 2008, mantan Presiden Indonesia, Soeharto, dikabarkan meninggal dunia. Namun, kematian Soeharto yang tampaknya biasa ini justru menyisakan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Soeharto, yang dikenal dengan panjangnya masa pemerintahannya selama lebih dari 30 tahun, selalu dikelilingi oleh aura misteri dan spekulasi. Banyak yang menganggapnya sebagai sosok yang tak tergoyahkan, tetapi ada yang meyakini bahwa di balik kematiannya, terdapat konspirasi yang lebih dalam. Sebuah peristiwa yang seharusnya menjadi akhir dari sebuah era, malah membuka tabir misteri yang tak terpecahkan. Tepat pada pagi hari setelah berita kematiannya tersebar, banyak orang yang berkumpul di sekitar kediaman Soeharto di Jalan Cendana, Jakarta. Mereka datang dengan berbagai alasan. Ada yang ingin memberikan penghormatan terakhir, ada pula yang hanya sekadar penasaran. Namun, di balik suasana haru dan perasaan kehilangan, ada seorang jurnalis muda bernama Rudy, yang memiliki rasa penasaran lebih besar daripada kebanyakan orang. Sejak awal, ia merasa ada yang tidak beres dengan kematian Soeharto. Rudy memiliki latar belakang sebagai penyelidik independen di dunia jurnalistik. Berbeda dengan koleganya yang lebih suka mengikuti arus utama, Rudy lebih suka mencari tahu detail-detail yang sering terlewatkan. Ia memiliki insting tajam, dan kali ini instingnya mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak biasa dengan kematian Soeharto. Hari itu, Rudy memutuskan untuk mengikuti jalur-jalur yang tidak banyak dilalui orang. Ia mendekati beberapa orang yang mengenal dekat Soeharto, mencoba menggali informasi lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi pada hari-hari terakhir mantan presiden tersebut. Apa yang ia temukan tak lama setelah itu, akan membuka tabir misteri yang melibatkan lebih dari sekadar kematian seorang pemimpin negara. Di sebuah kafe kecil di Jakarta, Rudy bertemu dengan seseorang yang mengenal Soeharto dengan baik, seorang mantan pengawal yang telah lama pensiun, bernama Sugianto. Sugianto terlihat gelisah ketika Rudy mulai menanyakan tentang kondisi Soeharto menjelang kematiannya. Tanpa banyak berbicara, ia hanya mengatakan satu kalimat singkat yang meninggalkan jejak misteri. Kematian Soeharto bukanlah kebetulan. Kalimat itu membuat Rudy semakin penasaran. Namun, ketika ia berusaha menggali lebih jauh, Sugianto menghilang begitu saja, seolah-olah telah dibawa angin. Di balik wajahnya yang tampak tenang, ada kegelapan yang tak bisa dijelaskan. Rudy merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar rumor atau spekulasi yang beredar di masyarakat. Ada yang disembunyikan dari publik, dan Rudy bertekad untuk mencari tahu lebih lanjut. Setelah percakapan singkat itu, Rudy mendapat petunjuk penting yang akan membawanya ke arah yang tak terduga. Sesuatu yang sangat tersembunyi, yang melibatkan orang-orang terdekat Soeharto. Petunjuk itu mengarah ke sebuah rumah tua di luar Jakarta, tempat yang konon menjadi pusat pertemuan rahasia beberapa tokoh politik pada masa pemerintahan Soeharto. Rumah itu dikenal oleh sebagian orang sebagai tempat Soeharto sering berkumpul dengan mereka yang memiliki kekuasaan besar. Namun, hanya sedikit yang tahu apa yang terjadi di dalamnya. Dengan tekad yang bulat, Rudy memulai perjalanan menuju rumah tua tersebut. Dalam hatinya, ia merasa bahwa ini adalah kunci untuk memecahkan misteri yang melingkupi kematian Soeharto. Namun, perjalanan itu tidak akan semudah yang dibayangkan. Semakin dekat ia dengan rumah itu, semakin banyak rintangan yang ia hadapi. Ada sesuatu yang melindungi rumah itu, sesuatu yang berusaha mengubur masa lalu dengan begitu rapat. Rudy tak menyadari bahwa setiap langkahnya semakin mendekat pada sebuah kebenaran yang tak hanya akan mengubah pandangannya terhadap sejarah Indonesia, tetapi juga membuka sebuah misteri yang sudah lama tertutup rapat. Ibu Siti duduk terpaku di kursi tuanya, merasakan berat di dadanya. Setiap kata yang terlontar dari mulut Rudy seperti duri tajam yang menembus hatinya. Tidak ada tangisan, hanya kesedihan yang meluap dalam diam. Dia selalu mengingat masa-masa kecil anak-anaknya, ketika mereka berlari di halaman, tertawa ceria, dan memanggilnya dengan penuh cinta. Tetapi kini, semua itu telah pergi. Rudy, anak yang paling dia sayangi,
tidak lagi melihatnya sebagai ibu yang perlu dihormati dan dijaga. Hari demi hari berlalu, dan Ibu Siti semakin merasa terasingkan. Rumah yang dulu penuh dengan tawa anak-anak kini sunyi. Ketika senja tiba, dia duduk sendiri di teras, memandang langit yang perlahan menggelap. Pada malam-malam seperti itu, pikirannya kembali melayang pada kenangan-kenangan indah bersama keluarganya. Suaminya yang telah lama tiada, anak-anaknya yang dulu sangat dekat dengannya, kini tak ada yang datang menjenguknya. Selama beberapa minggu setelah percakapan itu, Rudi tidak datang lagi. Bahkan, pesan singkat atau telepon pun tak pernah dia kirimkan. Ibu Siti mencoba untuk tidak berpikir buruk, tetapi hatinya tetap bertanya-tanya. Mengapa anaknya bisa begitu tega? Mengapa dia tidak diinginkan lagi di rumah yang dulu menjadi tempat penuh cinta dan kasih sayang? Suatu sore, Ibu Siti memutuskan untuk pergi ke rumah Rudi, berharap bisa berbicara dan memperbaiki keadaan. Dengan berjalan pelan menggunakan tongkat kayu yang sudah usang, dia menuju ke rumah anaknya yang tak jauh dari rumahnya. Begitu sampai di depan pintu rumah Rudi, hatinya berdegup kencang. Dia memegang gagang pintu, tetapi sesaat sebelum membukanya, dia terdiam. Rumah itu terlihat kosong. Lampu-lampu yang biasanya menyala di malam hari kini mati, dan suasana di dalam tampak sepi. Ibu Siti merasa ada sesuatu yang janggal. Dia memutuskan untuk mengetuk pintu, berharap setidaknya dia bisa berbicara dengan menantu atau salah satu cucunya. Namun, tak ada seorang pun yang membuka pintu. Setelah beberapa lama menunggu, akhirnya Ibu Siti kembali berjalan pulang dengan langkah gontai, merasa lebih hancur daripada sebelumnya. Hari-hari berlalu tanpa kabar. Ibu Siti hanya menghabiskan waktu di rumahnya, merawat kebun kecilnya yang sudah mulai layu, dan terkadang duduk termenung di teras rumah. Tiada yang tahu betapa dalamnya luka di hatinya. Hanya kesendirian yang menemani hari-harinya. Ketika malam tiba, dia sering terbangun dan memanggil nama Rudi dalam tidur panjangnya, berharap anaknya akan datang dan memeluknya seperti dulu. Namun, kenyataannya tidak pernah seindah yang diharapkannya. Ibu Siti semakin merasa terabaikan, dan tubuhnya semakin rapuh. Meski begitu, dia berusaha keras untuk tetap berdiri tegak, tidak ingin menunjukkan kelemahannya kepada siapapun. Ada satu hal yang selalu dipikirkan oleh Ibu Siti, bagaimana bisa anaknya yang dulu begitu dekat dengannya, kini begitu jauh dan tidak peduli? Pada suatu malam yang penuh sepi, ketika angin berhembus pelan di luar rumah, Ibu Siti terbangun dengan perasaan tak karuan. Dia melihat sekeliling kamar yang gelap, memandang jendela yang terbuka, dan mendengar suara hujan yang turun perlahan. Ia kemudian duduk di tepi tempat tidurnya, berdoa agar Tuhan memberi petunjuk. Air matanya jatuh begitu saja tanpa bisa dia tahan lagi. Ya Tuhan, apakah aku salah? Apakah aku kurang memberi? Mengapa anakku begitu jauh dariku? Bisik Ibu Siti dalam hatinya. Apakah aku tak cukup berarti untuk mereka? Perasaan penyesalan dan kehilangan begitu mendalam. Ibu Siti tak bisa memahami mengapa, setelah semua pengorbanan yang telah dia lakukan, dia harus merasakan penderitaan yang begitu besar. Namun, meski hati penuh luka, dia tetap berusaha untuk berdamai dengan dirinya sendiri, berharap suatu hari anak-anaknya akan kembali, meskipun itu hanya sekadar kunjungan singkat. Tapi harapan itu semakin pudar seiring berjalannya waktu. Minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Namun Ibu Siti tetap hidup dalam kesendirian yang semakin terasa menyesakan. Anak-anaknya, terutama Rudi, tetap tidak datang. Semua harapan yang dia tanamkan untuk bisa bertemu, berbicara, dan memperbaiki hubungan itu perlahan memudar. Hari-harinya semakin berat. Tubuhnya yang sudah rapuh semakin lemah. Namun, di dalam hatinya yang terdalam, Ibu Siti masih percaya bahwa mungkin suatu saat Rudi akan kembali. Pada suatu pagi, Ibu Siti merasakan tubuhnya terasa sangat lelah. Pandangannya kabur dan langkahnya semakin terseok-seok. Dia duduk di kursi tua yang sudah mulai rapuh, menatap kebun kecilnya yang kini semakin tidak terawat. Di antara daun-daun yang jatuh, dia melihat kenangan-kenangan masa lalu, saat dia dan Rudi bersama-sama menanam sayuran di kebun ini, saat Rudi yang masih kecil berlari-lari sambil tertawa bahagia. Semua kenangan itu kini hanya tersisa dalam pikirannya, seperti bayangan yang perlahan hilang.
Pada saat yang sama, di rumah Rudy, kehidupan tampak berjalan dengan biasa. Rudy kini sudah menikah dan memiliki 2 anak, hidup dalam kesibukan yang selalu mengisi hari-harinya. Meski sesekali dia teringat tentang ibunya, dia lebih memilih untuk melupakan segalanya. Istrinya, Sarah, juga tidak pernah peduli dengan keadaan Ibu Siti. Mereka lebih memilih untuk menikmati hidup mereka tanpa memikirkan orang lain. Suatu hari, Rudy dan Sarah memutuskan untuk berlibur keluar kota. Mereka merasa lelah dengan rutinitas harian yang menjemukan. Mereka tidak pernah memberi kabar pada Ibu Siti, bahkan saat mereka merencanakan perjalanan itu. Tidak ada pesan, tidak ada telepon. Ibu Siti hanya tahu lewat kabar dari tetangga, yang mengatakan bahwa Rudy dan keluarganya akan pergi berlibur untuk beberapa waktu. Hatinya kembali terluka, tetapi ia tidak bisa lagi menangis. Apalagi yang bisa dia tangisi? Dia hanya bisa menatap kosong ke arah rumah anaknya, yang semakin terasa seperti tempat asing baginya. Ketika suatu sore, tiba-tiba ada seorang tamu yang datang ke rumah Ibu Siti. Itu adalah seorang perempuan muda yang mengenakan pakaian sederhana. Dia mengenalkan diri sebagai seorang tetangga yang tinggal beberapa rumah dari Ibu Siti. Perempuan itu mengatakan bahwa dia mendengar kabar tentang Ibu Siti yang sakit dan ingin menolong. Ibu Siti merasa sedikit terkejut, tetapi juga merasa ada sedikit kehangatan yang datang dari perempuan itu. "Maafkan saya, Ibu. Saya tahu Ibu pasti merasa sangat kesepian dan terluka. Saya hanya ingin menawarkan bantuan. Jika Ibu membutuhkan sesuatu, tolong beritahu saya," kata perempuan itu dengan lembut. Ibu Siti hanya mengangguk pelan, tidak tahu harus berkata apa. Sudah lama dia merasa tak ada lagi yang peduli padanya. Tetapi, saat melihat kebaikan dalam diri perempuan itu, dia merasa sedikit tersentuh. Dia mengundang perempuan itu untuk duduk di teras, dan mereka berbicara lama tentang banyak hal. Namun, dalam hatinya, Ibu Siti tetap merindukan anak-anaknya. Hari-hari terus berjalan. Ibu Siti masih berusaha menjaga kebun kecilnya meskipun tubuhnya semakin lemah. Namun, pada suatu malam, dia merasakan tubuhnya semakin tak berdaya. Setiap kali dia berusaha tidur, rasa sakit di dada dan kepalanya semakin hebat. Dia tahu bahwa waktunya mungkin sudah dekat, tetapi hatinya masih berharap. Dia masih berharap bisa melihat wajah anak-anaknya sekali lagi, mendengar kata-kata maaf dari mereka, dan merasakan pelukan mereka seperti dulu. Namun, harapan itu tinggal harapan. Ketika pagi tiba, Ibu Siti terbangun dengan tubuh yang sangat lemah. Dia berusaha bangun, tetapi kakinya tidak kuat. Dia terjatuh di lantai, mencoba merangkak, tetapi tubuhnya terlalu lemah untuk bergerak. Di saat itulah, dengan napas yang terengah-engah, Ibu Siti merasakan betapa sepi dan sunyinya dunia ini tanpa orang-orang yang dulu begitu berarti dalam hidupnya. Air matanya menetes perlahan, tetapi bukan karena rasa sakit fisik. Itu adalah air mata penyesalan. Penyesalan karena telah memberikan segalanya untuk anak-anaknya. Tapi pada akhirnya dia ditinggalkan begitu saja. Dia tidak pernah bisa memahami mengapa anak-anaknya bisa begitu tega mengusirnya. Namun, dia juga tahu, penyesalan itu sudah terlambat. Dengan napas terakhir yang terengah-engah, Ibu Siti menutup matanya, meninggalkan dunia yang penuh dengan kenangan indah dan pahit. Di akhir hidupnya, yang dia inginkan hanyalah satu, maaf dan pengakuan dari anak-anaknya. Namun, itu adalah sesuatu yang tidak pernah datang. Waktu berlalu setelah kepergian Ibu Siti. Desa yang semula sunyi karena kesedihan sang nenek kini menjadi tempat yang lebih tenang. Namun, di balik keheningan itu, ada sebuah kisah yang terus berputar di hati mereka yang masih hidup. Kisah tentang seorang ibu yang ditinggalkan oleh anak-anaknya, dan bagaimana penyesalan itu datang terlambat, saat sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Rudy, yang tengah menikmati hidupnya bersama keluarganya, akhirnya mendengar kabar tentang kematian ibunya. Ketika telinga mendengarnya, hatinya seolah berhenti berdetak. Ada kekosongan yang tiba-tiba mengalir begitu saja, menyusup dalam dirinya. Pada awalnya, dia merasa tidak ada yang perlu diratapi. Ibu Siti sudah terlalu tua dan seharusnya mengerti bahwa dia perlu hidup bersama keluarganya sendiri. Namun,
Rasa bersalah mulai merayap perlahan. Di malam-malam sunyi yang terasa berat, bayangan ibunya, wajahnya yang penuh keriput, senyumnya yang lemah, datang menghantuinya. Rudy teringat akan semua janji yang pernah dia buat pada ibunya, untuk menjaga, untuk merawat, dan untuk selalu ada untuknya. Namun, semua itu terbengkalai begitu saja. Dia mengingat kata-kata Ibu Siti saat terakhir kali mereka bertemu. Kata-kata yang seharusnya dia dengar dengan sepenuh hati. Kata-kata yang seharusnya membangunkan kesadaran dalam dirinya. Ibu hanya punya kamu, katanya dengan penuh harapan. Namun Rudy tidak melihat itu pada waktu itu. Rudy merasa bingung dan kacau. Dia ingin sekali kembali ke masa itu. Ingin sekali memeluk ibunya dan meminta maaf. Tetapi semua itu sudah terlambat. Ibu Siti telah pergi tanpa mendengar permintaan maafnya. Tanpa merasakan kehadirannya kembali di sisi ibu yang sudah renta itu. Dalam hati Rudy, penyesalan mulai tumbuh, semakin dalam dan semakin menghimpit. Namun, penyesalan itu tidak bisa mengembalikan apa yang telah hilang. Suatu hari, Rudy memutuskan untuk pergi ke makam ibunya. Dia membawa bunga dan berdiri di depan makam yang sederhana itu. Tidak ada kata-kata yang keluar dari bibirnya. Hanya air mata yang mengalir dengan sendirinya. Mengalir begitu saja tanpa bisa dia hentikan. "Ibu, maafkan aku," bisiknya lirih. "Aku sudah mengecewakanmu. Aku terlalu egois. Aku seharusnya ada untukmu. Tapi sekarang, kamu sudah pergi, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi." Sarah, istrinya, berdiri di belakangnya dengan pandangan yang kosong. Dia tidak tahu apa yang harus dikatakan. Hatinya juga tersentuh. Meskipun dia tidak terlalu mengenal Ibu Siti dengan dekat. Dia tahu bahwa ini adalah saat-saat penyesalan yang tak akan pernah bisa terulang lagi. Sarah menatap suaminya yang kini tampak begitu rapuh. Seseorang yang dulu penuh semangat dan kini hanyut dalam kesedihan. Rudy tetap berdiri di sana, di depan makam ibunya. Waktu seperti berhenti. Dalam keheningan itu, dia merasa seolah seluruh hidupnya bergulir kembali, mengingat setiap momen yang dia habiskan bersama ibunya yang penuh cinta. Betapa dia dulu sering mengabaikan Ibu Siti, bahkan ketika ibunya membutuhkan perhatian lebih. Betapa dia merasa lelah dan terbebani, sementara Ibu Siti hanya meminta sedikit perhatian, sedikit kasih sayang, yang tidak pernah dia beri. Di tengah keheningan itu, suara lirih dari seorang lelaki tua yang sedang berziarah ke makam terdekat terdengar. Anak yang baik adalah mereka yang tidak meninggalkan orang tuanya. Bahkan ketika orang tuanya sudah rapuh dan lemah. Mereka tahu bahwa waktu terus berjalan, dan suatu hari kita akan kehilangan mereka. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar, membuat Rudy terperangah. Di antara penyesalan yang begitu mendalam, Rudy mulai memahami makna sejati dari kasih sayang seorang ibu. Tidak ada yang lebih berharga daripada memberikan perhatian dan waktu kepada orang yang telah memberi hidup kepada kita. Dan dia baru menyadari itu ketika semuanya sudah terlambat. Rudy berlutut di depan makam ibunya, merasakan betapa beratnya kehilangan yang tidak bisa diperbaiki. Namun, di dalam hatinya, dia tahu satu hal, penyesalan ini akan menemani setiap langkah hidupnya, menjadi pelajaran yang tidak bisa dia lupakan. Semua yang bisa dia lakukan sekarang adalah berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah mengabaikan orang yang kita cintai, karena kita tidak pernah tahu kapan mereka akan pergi. Hari-hari terus berlalu setelah kepergian Ibu Siti. Rudy mencoba untuk meneruskan hidupnya, tetapi perasaan kehilangan itu selalu mengingatkannya. Setiap kali dia melihat anak-anaknya, dia merasa betapa berharganya waktu bersama mereka. Setiap kali dia merasakan senyum mereka, dia ingat senyum ibunya yang tak pernah dia hargai. Di suatu malam, saat Rudy duduk bersama keluarganya, dia berpikir bahwa meskipun Ibu Siti sudah tiada, cintanya tetap ada. Dan dia, sebagai seorang ayah dan suami, harus menjadi pribadi yang lebih baik, lebih perhatian, dan lebih peduli terhadap orang yang dia cintai, seperti yang seharusnya dia lakukan terhadap ibunya. Penyesalan yang datang terlambat tidak bisa mengembalikan waktu yang telah hilang. Namun, penyesalan itu bisa menjadi pelajaran yang abadi, yang akhirnya memberi makna pada hidup yang seringkali kita anggap remeh. Dan bagi Ibu Siti, meskipun dia sudah tidak lagi ada di dunia ini,
Kasih sayangnya akan selalu mengalir, tak terhentikan, seperti sebuah kenangan yang tak pernah pudar, yang tetap hidup dalam hati mereka yang ditinggalkannya.